Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menikmati berkat anugerah Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita belajar akan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memberikan hikmat, yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami, dan kami mau bersama-sama belajar akan sabda Tuhan. Kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan memberikan kekuatan kepada kami semua, agar sabda-Mu yang kudus itu terus dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami bangun setiap hari semakin mengalami pertumbuhan iman kami dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong hamba-Mu ini, agar uraian sabda Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan uraian sabda Tuhan itu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita di pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik dalam ukuran manusia itu relatif. Baik dalam ukuran manusia itu relatif karena setiap orang, setiap pribadi, setiap personal memiliki parameter sendiri-sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika parameter untuk mengukur baik dan tidaknya sesuatu didasarkan pada selera setiap orang, maka saya percaya setiap orang antara satu dengan yang lain memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 ini. Suatu ungkapan hati seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia. Ia hidup di tengah-tengah bangsa yang suka dengan kekerasan. Ia hidup di tengah-tengah bangsa yang suka melakukan suatu kelaliman. Nah, ketika kekerasan dan kelaliman itu yang sering terjadi, bahkan yang terus dilakukan oleh orang-orang bangsa umat Tuhan pada saat itu, saya percaya ketika suatu kebenaran Allah yang diberitakan kepada mereka, maka berita kebenaran itu kurang menarik bagi mereka. Karena apa? Karena mereka lebih menyukai hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mereka cenderung mengarahkan hidupnya kepada kelaliman dan kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sebagai hamba Tuhan, ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsanya, suatu pergulatan yang tidak mudah. Dari satu sisi, ia sebagai hamba Tuhan menyukai apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Nah, kalau kita pahami bahwa ungkapan yang disampaikan oleh Yeremia ini menggambarkan suatu panggilan Tuhan yang dinyatakan Tuhan secara pribadi kepada Yeremia adalah suatu panggilan yang mulia. Panggilan yang khusus yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yeremia pada saat itu. Dan Yeremia ternyata ia menyukai panggilan Tuhan itu untuk memberitakan kepada bangsanya yang lebih menyukai kelaliman pada saat itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya hal ini bukan perkara yang mudah bagi Yeremia. Dari satu sisi, ia harus memberitakan suatu kebenaran yang ia tangkap, yang dinyatakan Tuhan kepada dirinya untuk disampaikan kepada bangsanya. Namun dari sisi yang lain, bangsanya yang suka akan kekerasan, yang suka akan kelaliman, sehingga suatu kebenaran yang disampaikan kepada mereka otomatis itu merupakan sesuatu yang tidak menyukakan bagi mereka. Bahkan di sana juga diungkapkan bahwa Yeremia di tengah-tengah bangsanya ketika ia memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran yang ia terima dari Allah, ia justru menjadi bahan tertawaan di tengah-tengah orang
orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba Tuhan, memberitakan suatu kebenaran, itu merupakan suatu keharusan. Karena apa? Karena menjadi hamba Tuhan artinya kita mengabdikan diri kita secara penuh kepada Tuhan dan ingin tunduk menuruti apa yang dimau oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hamba Tuhan ini hanya terkhusus kepada pendeta? Apakah hamba Tuhan ini hanya terkhusus kepada para tua-tua gereja dan aktivis gereja? Tidak. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipilih secara khusus oleh Allah menjadi umat-Nya sendiri dan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Hamba Tuhan adalah orang-orang percaya. Semua orang percaya dimanapun kita berada, kita terpanggil untuk memberitakan suatu kebenaran dari Allah. Nah, dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, ketika berita kebenaran dari Allah diwartakan, saya percaya tentunya berita kesukaan itu tidak semerta-merta mudah diterima oleh dunia. Tetapi berita sukacita, berita kebenaran yang dari Allah yang terus diberitakan kepada dunia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Untuk itu, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun rintangan yang harus dihadapi bagi para hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran, jangan kita pernah menyerah. Kebenaran yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang percaya harus diberitakan kepada seluruh dunia ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang perlu untuk kita teladani dari Yeremia dalam merespon panggilan Tuhan adalah ketertundukannya kepada Tuhan secara penuh. Ia tidak memusingkan respon orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi panggilan sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan suatu kebenaran kepada dunia, maka itu yang terus ia beritakan kepada dunia, supaya berita kebenaran itu dapat didengar dan dapat tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita semua sebagai orang percaya. Selain tunduk penuh kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka kita harus memiliki suatu prinsip iman yang tegas. Prinsip iman yang tidak tergantung kondisi yang kita alami. Prinsip iman yang tetap untuk memiliki spirit dalam memberitakan suatu kebenaran ini. Yeremia menjadi bahan tertawaan, tetapi walaupun ia dicemooh, walaupun ia ditertawakan oleh dunia pada saat itu, semangat dan spirit untuk memberitakan kebenaran tetap bergelora di dalam dirinya, tetap menjadi tujuan hidup Yeremia pada saat itu. Bahkan ketika ia ingin mencoba menyimpan suatu kebenaran itu, dan ternyata di sana juga diungkapkan bahwa suatu kebenaran firman Allah itu berkecamuk di dalam dirinya. Bahkan di sana dikatakan seperti api yang tidak memberikan suatu kedamaian ketika kebenaran itu harus disembunyikan.
Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat Tuhan, bahwa suatu kebenaran firman Tuhan, suatu anugerah keselamatan melalui Allah kepada umat manusia, itu harus diberitakan oleh setiap orang percaya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang di tengah-tengah zaman ini tidak mudah memberitakan suatu kebenaran, karena kecenderungan dunia yang sudah diikat oleh hawa nafsunya, yang menarik bagi mereka itu bukan kebenaran, tetapi hawa nafsunya sendiri. Tetapi itu bukan urusan kita melihat segala sesuatu dalam ukuran dunia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yang harus kita ikuti adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk terus diberitakan kepada dunia ini. Suatu kebenaran, suatu firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan terus berkarya, akan terus bergelora, dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, Allah sanggup mengerjakan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Untuk itu, marilah kita sebagai pekerja-pekerja Kristus, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan, tetapi marilah kita terus memberitakan suatu kebenaran Allah itu dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat sabda-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, bahwa kami sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki suatu tugas khusus dari Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Bapa di surga, kiranya hikmat dan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa kepada setiap umat kepunyaan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi-saksi yang hidup bagi nama Tuhan, sehingga dunia dapat mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam kasih Kristus Yesus itu. Bapa di surga, kiranya hanya kuasa-Mu dan pertolongan-Mu yang terus memimpin hidup kami secara penuh. Terpujilah Tuhan Yesus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.